Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viberstalk. Ada satu buah device yang kurang lebih diperkenalkan ke publik 1,5 bulan yang lalu. Dan saat itu, sejak pertama kali sampai ke meja Viberstalk sampai dengan hari ini, jadi salah satu device favorit saya yang harus selalu ada di tas saya maupun kemanapun saya pergi. Device ini begitu jadi favorit dan jadi daily drive saya, setiap hari saya pakai, setiap hari saya bawa, bahkan kalau saya menjelang tidur saya pakai terus sampai ada di sebelah tempat tidur saya. Dan kemudian 6 minggu tiba-tiba sudah berlalu, terus tiba-tiba kemarin ada yang DM ke saya di Instagram dan tanya, Om, apakah Nitrous Pocket masih dipakai sebagai device harian dan kondisinya sekarang kira-kira seperti apa? Hari ini kita mau bikin satu buah konten yang sepertinya belum pernah terjadi di channel ini sebelumnya, yaitu seperti apa sih pemakaian Nitrous Pocket dan kondisinya setelah kurang lebih sekitar 6 minggu atau 1 bulan pemakaian. Langsung aja yuk kita cek jarak dekatnya. Ini adalah kondisi Nitrous Pocket setelah 1,5 bulan. Let's check it out. YouTube melarang segala bentuk jual beli mengenai vape, dan pelanggaran terhadap hal tersebut bisa berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Jadi mulai sekarang stop menanyakan tentang link pembelian, toko mana yang jual, bisa dibeli di mana, bagaimana cara membeli, atau bahkan berapa harganya. Jika Anda tertarik terhadap sebuah produk dan ingin mengetahui lebih banyak tentang produk tersebut, silahkan temukan saya di sosial media lain seperti misalnya Instagram. Saya dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan Anda di sana, bukan di sini. Dan segala komentar yang berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan jual beli produk, otomatis akan saya hapus demi keamanan channel ini. Terima kasih. Yuk sekarang kita kembali lagi ke reviewnya. Dan seperti inilah kira-kira kondisi Nitrous Pocket yang saya punya dan saya pakai selama kurang lebih 6 minggu ke belakang. Saya pakai harian dan bahkan masuk ke kantong, masuk ke tas, kadang juga bersentuhan dengan kunci, kadang juga kontak gitu ya, kontak motor atau bahkan sesekali kontak mobil. Ya, bener-bener saya pakai buat sebagai daily driver, bener-bener dipakai untuk heavy duty. Kenapa? Karena ringannya saya suka dan kemudian bentuknya, dan ya ini device yang tidak terlalu mahal, jadinya tidak terlalu sayang juga kalau seandainya lecet atau rusak. Saya pikir seperti itu, makanya saya pakai untuk menemani keseharian saya kemanapun saya pergi. Tapi seperti teman-teman bisa lihat, kita mau lihat deketin dulu ya, bahwa kalau dilihat secara jarak dekat hampir tidak ada luka yang berarti. Jadi kalau saya boleh katakan bisa dibilang masih mulus ya. Mungkin kalau kotor-kotor sedikit, ada debu sedikit wajar. Saya coba zoom semaksimal mungkin ya, sejelas mungkin dengan kamera HP saya yang cukup seadanya. Jadi ya, apa yang terlihat di kamera saya atau di hadapan Anda saat ini benar-benar kondisi real. Oke, mungkin ini ada sedikit cacat kah? Oh, mungkin ini kena, oh enggak, ini cacat pabrik. Ya, ini bukan luka, jadi ada satu bintik kecil ini, tapi ternyata sepertinya ini cacat pabrik, bukan kerusakan yang terjadi. Saya hanya temukan mungkin tadi sebelum saya bikin review ini, tapi ini pun juga tidak terlalu kelihatan. Di bawah cahaya lampu ini pun juga nggak kelihatan, ada sedikit bercak liquid, tapi ternyata juga nggak terlalu jelas gitu ya. Mungkin di cahaya lampu yang sedikit temaram agak sedikit lebih kelihatan. Di bagian bawahnya pun kita bisa lihat hampir bisa dibilang tidak ada luka yang berarti, tidak ada bekas entah itu goresan dari kunci atau mungkin ballpoint atau bergesekan dengan pot misalnya atau apapun. Benar-benar masih mulus, dan ini pemakaian benar-benar saya pakai jujurly selama 6 minggu ke belakang ini untuk aktivitas saya harian. Mulus. Mungkin ada sedikit, kalau saya lihat di bagian sini, ini pun juga sama sekali nggak ada. Mungkin kalau cahayanya sedikit lebih temaram, mungkin bisa lebih kelihatan. Tapi itu pun ketika dilap akhirnya hilang, tidak ada yang berarti itu ya, kerusakan yang berarti. Kalau teman-teman masih belum percaya, saya coba gesekkan deh. Ini ya, teman-teman tahu ini adalah coil jig. Saya gesekkan ke, tidak luka sama sekali. Jadi benar-benar di UV printnya ini yang di bagian panelnya benar-benar tidak rusak. Ketika digosok seperti ini pun tidak ada masalah. Makanya saya suka dengan device ini, selain karena dia cukup
terjangkau, secara harga tidak terlalu mahal, 395 sudah dapat baterai. Ini juga heavy duty, jadi saya gores-gores seperti ini pun, nah, Anda kedengaran suaranya. Nah, seperti itu. Apakah ada kerusakan yang berarti? Kita zoom deh. Nggak ada. Jadi misalnya kita mau coba deh, bagian sini saya gores. Nah, suaranya cukup kencang ya. Itu tidak ada bekas yang berarti. Artinya bahkan berarti sampai dengan misalnya let's say ini kita pakai, saya masukkan, saya pakai ke dalam kantong saya maupun ke tas saya, ini benar-benar ketika digores dengan ballpoint atau dengan pot lain, ini tidak akan luka, tidak ada luka yang berarti, bahkan tidak luka sama sekali. Segitu hebatnya, segitu kuatnya, dan segitu bagusnya, kokoh secara material pembentuknya. Jadi benar-benar no problem at all. Dan ini seingat saya udah pernah saya jatuhkan secara tidak sengaja ya. Namanya jatuh nggak sengaja ya. Kalau sengaja jatuh itu namanya dibanting. Sekitar 2 kali selama 1,5 bulan ini, dan seperti teman-teman bisa lihat bahkan magnetnya pun masih lengkap menempel. Tidak ada satupun yang lepas atau apa ya, keluar dari jalurnya. Ini semua masih menempel dengan baik. Bahkan apa ya, cekungan, lekuan, cowel atau cacat sedikit pun tidak ada sama sekali. Jadi selama 1,5 bulan saya pakai untuk daily drive, untuk menemani saya kemana-mana, ini benar-benar masih lengkap sekali. Ya, yang namanya nggak sengaja jatuh dari meja sekitar ya kurang lebih, meja pendek saya ada yang meja kopi itu sekitar 1,2 meter, dan kalau meja ini pernah jatuh dari sini juga, meja kerja ini, meja review ini sekitar tingginya sekitar 1,5 meter, 80 cm mungkin ya. Ya, yang meja ini 80 cm kurang lebih, sementara kemarin ada meja di dapur sekitar 1,2 meter. Dan sekali lagi tidak ada luka atau cacat yang berarti, kekurangan apapun tidak ada, dan bagian dalamnya pun saya gores dengan coil stick sampai bunyi pun. Nah, ini nanti sebentar ketika dilap sudah hilang. Tidak terlalu berarti, kalaupun ada cacat, ada sedikit goresan, mungkin tidak terlalu kelihatan kentara banget. Ya, ini sebenarnya mungkin karena lampunya juga gitu ya. Tapi ya selama ini saya pakai semuanya baik-baik saja, dan kebetulan karena kita saat ini sedang buka dan sedang ulik, saya sekalian mau pakaikan dengan kemarin ada satu produk dari Nitrus datang, yaitu Nitrus 23 yang Royal Edition. Ini adalah yang Alexander. Kita mau buka, wah saya malah belum pernah dapat yang ini. Warnanya lihat cakep sekali, hitam dan emas, bener-bener dominannya ganteng sih kalau dilihat sekilas. Saya paling suka warna yang kayak gini, sangat manly, sangat maskulin, dan wow, mewahnya dapat gitu ya. Walaupun mungkin ada satu kekurangan, dia ya fingerprint magnet gitu ya, jadi ketika kena jari, kena fingerprintnya nempel. Tapi tenang aja, itu dilap bisa hilang, tidak ada masalah, dilap dengan tisu. Dan ada beberapa barang di bagian dalamnya seperti biasa, kita udah pernah review ini juga ya, secara terpisah, secara independen, seal dan o-ring, dan kemudian ada baut. Terus ini juga baut untuk spong, di situ juga disediakan, sudah ada. Terus kemudian tentu saja kita dapatkan satu buah coil trimmer. Ya, ini untuk memotong posisi nanti kaki kawatnya mau seberapa. Yang saya pengen ajak teman-teman untuk memasangkan coil, pre-build coil kali ini, ya saya singkirkan dulu ke samping. Seandainya kita nggak punya coil trimmer ini, gimana Om? Apakah ini juga bisa dipakai kalau kita nggak punya yang kayak ada angka-angkanya ini? Namanya coil trimmer sekali lagi. Oke, bisa aja. Caranya gimana? Kita coba sekalian, kita mau wicking. Untuk pre-buildnya saya pakai dari Verum Coil. Ini produsen lokal, anak Semarangan yang bikin, dan nggak tahu sekarang masih produksi atau enggak. Tapi saya saat ini pakai dengan Verum Coil ini. Terus saya kali ini mungkin tidak bercepat ya, kita mau coba satu persatu, detail demi detail, kita tunjukkan ke teman-teman seperti apa coiling dan buildingnya si Nitrus 23 Royal Edition Alexander ini. Saya buka seperti itu, dan ini masih baru sama sekali, belum pernah saya pakai sebelumnya, karena saya sebenarnya biasanya untuk harian bukan pakai yang Alexander ini baru datang. Saya biasanya pakai yang lain, yaitu ada ya Ocean Knight, Shiny Star, dan kemudian saya juga punya yang Gundam. Oke, terus kemudian kita coba aja langsung. Kalau seandainya kita nggak punya coil trimmer, kembali ke sini, kita caranya pakai gimana Om? Kan itu harus dipotong. Ya tentu saja teman-teman bisa dengan cara misalnya paskan ya. Jadi dari posisi ini Anda tinggal tekankan ke sana, ke bagian sana. Oke, berdirikan di bagian situ, di bagian samping, kakinya ke kanan dan ke kiri, ke tempat dimana nanti kita meletakkan kapas. Diukur kira-kira mau seberapa.
Tapi apakah itu jadi enak atau enggak gimana pastinya? Oke, ini salah satu cara. Ini one of the way gitu ya. Kita berdirikan segitu dan kemudian kita ukur kira-kira kakinya di bagian mana, tinggal dipotong sesuai mau kita. Tapi ada cara kedua yang saya lebih suka, yaitu saya lebih senang untuk menempelkan si pre-build ini dari bagian kapas. Jadi kapasnya nanti akan ada di bagian sana ya, teman-teman bisa lihat di bagian situ, di bagian body coilnya. Terus kemudian lihat bagian tengahnya. Jadi saya akan potong di persis bagian tengah sini. Ini kira-kira nanti dapat sekitar 5,5 mili. Oke, jadi dari perjalanan dari bagian luar sana sampai ke tengah sini, saya potong di bagian situ. Agak sedikit sulit karena di depan kamera, tapi ya coba deh sekali lagi tes. Bisa kita potong yang di bagian sana. Snap, sudah. Jadi ini kira-kira dari tempat kapas sampai ke garis tengah yang ada di sini, yang ada di Nitrous 23 itu. Saya sukanya segini, kalau sudah dipotong satu, tinggal diangkat aja, tinggal diukur kira-kira seberapa persisnya, pasnya. Kita tinggal potong yang kaki satu lagi, ditrim dengan trimmer seperti itu, dipotong selesai. Dan ya, ini kira-kira dapat di 5,5 mili. Ya, angka saya kalau seandainya saya pas pergi keluar kota, jarak jauh, dan kemudian saya tidak bawa coil trimmer, karena coil trimmer biasanya ada di rumah gitu ya. Saya pakainya ukur dari bagian, sekali lagi, dari bagian luar sini, yang di bagian kapas, body coilnya taruh di sini, kaki yang menjulur ke bawah, saya potong persis di garis tengah ini. Itu cara saya, cara kedua. Jadi terserah teman-teman mau pakai cara pertama tadi atau cara kedua, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar-benar tepat gitu ya, karena sekali lagi yang namanya personal vaporizer itu kan bisa aja cara kita masing-masing. Kita tinggal tempatkan, habis ini berarti masuk seperti itu ke bagian sini dengan obeng minus, pastinya dikendorkan ke bagian situ dan bagian sebelah sana, kendorkan seperti itu. Terus kemudian pakai coil jig boleh, tidak juga tidak apa-apa, nanti kapasnya akan ada di bagian situ, bagian sebelah sana. Kita pasangkan dulu ya, jadi membelokkannya nanti loh, itu kan belum lurus om, enggak apa-apa, biarkan dulu aja, kita kencangkan dulu, nanti bisa kita putar. Kira-kira seperti itu. Oh, ternyata sedikit salah. Untungnya ini dia postless deck ya, jadi bautnya kalau salah pun kita bisa rubah ke arah manapun. Oh, ngelihat dari bautnya kayaknya kita harus pastinya pasang yang bagian sini deh, supaya mengarahkan ke lubang kapasnya ke bagian sana. Saya mau lepas dulu deh, jadi nanti harusnya seperti ini. Kalau seperti ini pasangnya, karena kapasnya akan ke atas dan ke bawah, berarti yang dikendorin baut yang kiri atas dan kanan bawah. Oke, tadi saya salah, berarti sekarang dirubah dulu. Buka sebelah sini dan buka sebelah sini. Oke, iya, itu sudah. Terus kemudian kita pasangkan ke sana. Mau pakai coil jig boleh, enggak apa-apa, saya lebih suka enggak dulu. Dipasangkan ke sana sampai dengan pas, sesuaikan dengan kakinya, kencangkan. Terus kemudian sisi satunya juga pasangkan, tekan sedikit aja, jangan tekan terlalu banyak karena nanti bisa penyok si coil pre-build-nya. Yang penting kakinya udah menyentuh ke bagian dasar deck, kemudian kencangkan juga, selesai. Yang ini saya kembalikan lagi karena ini tadi tidak jadi kepake. Yang ini juga dikembalikan ke sana, sudah selesai. Dan tinggal pakai coil jig kita sesuaikan persis, paskan di bagian tengah. Fokus please. Oke, persis paskan di bagian tengah. Ini lebih gampang ya, karena ada 4 baut deck di sana, 1 2 3 4. Coil ini, body coil harus berada di persis di tengah-tengahnya, supaya letakkan atau peletakannya si posisi body coilnya atau perut coilnya ini berada di tengah-tengah persis ya. Walaupun kita mungkin bisa meleset, tapi kan paling enggak diusahakan setengah mungkin. Nantinya kapas akan ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus kita lihat ketinggiannya, kira-kira kalau saya suka segitu, supaya tidak terlalu pendek berarti nanti rasanya jadi jauh lebih smooth dan cenderung manis. Sementara kalau terlalu tinggi, akhirnya akan cenderung menghasilkan rasa yang TH-nya sedikit lebih banyak, karena ada turbulensi dan ada space lebih banyak antara coil dan deck. Ketinggian atau banyaknya space yang ada menciptakan turbulence sekali lagi, atau tornado itu ya, pusaran angin yang menyebabkan TH-nya jadi sedikit meningkat. Oke, langsung aja kita priming dulu, bahwa akhirnya belum dapat airnya. Saya mau coba deh priming dulu. Sedikit lagi naik sampai 20 supaya lebih cepat.
Kalau di bagian ini teman-teman mau percepat silahkan ya, tapi ini proses yang sudah jarang terlihat di vape store. Sekarang semuanya pakainya pot system gitu ya, jadi jarang ada yang pakai coiling lagi. Dan ya, ini proses yang dulu kalau kita sering lihat di vape store adalah proses yang menyenangkan. Proses dimana kita memasangkan, memposisikan, meletakkan pre-build sampai dengan kita firing dan menghilangkan dry burn sampai hilang benar-benar. Harusnya sudah beres, itu dapatnya nanti dengan sekitar 0,37 ohm resistensi. Terus kita mau pasang kapasnya, saya sudah siapkan di sini juga kapasnya, tinggal kita masukkan ke bagian sana. Ingat ya, tempat kapas di sebelah kanan dan kiri. Ini teman-teman sesuatu yang mungkin Nitrus ini udah apal banget, udah kenal banget. Ini juga dipakai oleh banyak orang, bahkan beberapa brewer yang saya tahu membrewing atau ngetes ejusnya mereka pakai RDA ini. Oh ya, pastikan sebelum kapasnya masuk bahwa kawatnya atau pre-buildnya sudah dingin, karena kalau tidak bisa jadi kapas Anda gosong. Kira-kira seperti itu, segitu aja. Dan kemudian saya mau potong sebatas mana, ya sebatas ini aja, dari deck paling luar ini tinggal kita naikkan ke bagian atas, atau kapasnya yang kita bawa ke bawah kita potong samping. Kalau saya suka seperti ini, potong samping seperti itu. Dan kemudian kayaknya kurang panjang ya, ini potong seperti itu. Snap sudah selesai, sesuaikan sedikit lagi supaya dia bisa nekuk ke kanan dan ke kiri. Dan kemudian tidak boleh dijejalkan, silahkan hanya diarahkan saja, karena kalau teman-teman bisa lihat itu tadi ada cekungan tempat untuk meletakkan kapasnya. Jadi kapasnya silahkan ditaruh ke bagian sana. Ingat sekali lagi jangan dijejalkan ya, karena kapas yang fluffy atau kapas yang berpengembang itu jauh lebih bagus penyerapannya daripada kapas yang terlalu padat. Padat nanti rasanya juga tidak keluar. Kira-kira seperti ini. Ya, ini tinggal diarahkan ke bagian sana saja. Dia akan dipegangi kapasnya oleh deck bagian bawah. Seperti itu sudah selesai, sudah beres. Dan kalaupun ada teman-teman yang kesulitan untuk melakukan seperti ini, silahkan dibasahi dulu dengan liquid si kapasnya untuk lebih mudah menempatkan atau menata ke bagian decknya. Sementara liquidnya saya mau pakai dari Cheesecake Jinak. Ini adalah bikinan Koko Sarang juga. Salah satu ejus yang belakangan ini sering banget saya pakai juga karena gurih dan memang nagih banget. Ini taste yang menurut saya aman. Siapapun yang suka creamy pasti dengan mudah bisa menerima si Cheesecake Jinak ini. Anyway, kenapa harus dibakar seperti ini? Kenapa harus dipanaskan seperti ini? Bukankah kita terus jadi buang-buang liquid, Om? Enggak, ini namanya priming. Yang namanya priming itu berarti kita sebenarnya memang membuang liquid, dalam pengertian liquid diteteskan ke kapas yang masih baru. Tujuannya adalah untuk membuang aroma kapas, aroma asli kapas, atau lebih mudahnya sebenarnya membuat kapasnya break gitu ya. Soal break ini udah pernah dibahas juga sebelumnya sih sebenarnya di beberapa konten saya juga gitu ya, di YouTube ini juga. Kapas break ini kita perlukan supaya kapas ini mapan. Jadi tidak ada istilah bahasa Indonesianya sih menurut saya. Jadi kapas ini perlu tetes dan kemudian di firing, tetes dan firing beberapa kali. Biasanya saya suka 2-3 kali sampai dia satu, aroma kapas, aroma alami kapasnya hilang, dan yang kedua dia break. Maksudnya break sekali lagi adalah kapasnya mapan dengan sempurna. Jadi kapasnya ini benar-benar siap atau penyerapannya jadi jauh lebih bagus daripada ketika dia masih kering sama sekali. Jadi kapasnya benar-benar bisa dinikmati, istilahnya seperti itu. Jadi sekali tetes dia udah langsung bisa burn dengan baik dan dia nyerap dengan baik. Rasanya pun tidak ada aroma apak dari kapas yang ketinggalan. Apapun kapasnya tetap kita perlu cotton break. Jadi harus ada breaknya dulu supaya kapasnya jadi bagus dan oke. Ini udah beres. Terus kemudian saya tinggal pasangkan capnya, pasangkan ke bagian sana. Alexander cakep sekali. Sayangnya ini adalah Alexander ini cakep karena dia warna gold dan hitam, gold and black, salah satu warna favorit saya banget. Sayangnya cuma satu, kok nitrusnya mungkin saya tidak punya yang black ya. Mungkin Koko Sarang pengen kirim yang black itu supaya matching-matching sama Alexandernya, siapa tahu sih gitu loh. Jadi kalau yang black ini sama black apakah masuk? Ya masuk aja bisa, tapi bukankah lebih perfect, lebih kelihatan sempurna ketika nitrus pocketnya juga warnanya adalah yang hitam, yaitu menurut pendapat pribadi. But anyway, ini udah beres. Habis ini kita balik ke atas, saya pasangkan di sana, ya, dan tidak ada gap yang terlalu banyak ya, aman sih. Jadi
kecuali dilihat dari depan sini mungkin agak ada sedikit, tapi itu pun sedikit sekali lah, kalau dari jarak jauh juga tidak terlalu kelihatan. Oke, habis ini kita balik ke atas, kita akan ngobrol sedikit lagi tentang seperti apa Nitrous Pocket dan kemudian performa Nitrous 23 Alexander Royal Edition. Kita balik ke atas, let's check it out. Nah, teman-teman sudah lihat tadi itu adalah close up-nya Nitrous Pocket mod yang saya pakai selama kurang lebih 6 minggu ke belakang. 1,5 bulan ini saya pakai harian, hampir tidak ada kerusakan atau cacat atau kekurangan yang berarti. Mungkin ada sedikit gores-gores tipis dan itu lembut sekali, di bawah cahaya yang terang pun tidak kelihatan, malah mungkin agak cahaya yang redup-redup mungkin bisa kelihatan. Itu pun tidak terlalu detail gitu ya, tidak terlalu apa ya, harus diperhatikan dengan seksama banget, baru akan ada kelihatan oh ada gores-gores sedikit, sangat sedikit sekali, sangat wajar untuk pemakaian heavy duty kalau saya boleh katakan. Karena selama ini saya pakai, saya masukkan ke tas saya saat saya mungkin pergi entah ke olahraga atau mungkin pergi ke tempat temen atau sekedar nongkrong atau sekedar pergi makan siang, makan malam, pergi kemana, sejenak saya kantongi celana atau di baju atau bahkan di dalam tas. Kadang bercampur dengan benda-benda lain, barang-barang lain, dia bisa aja kegores dengan kunci kontak mungkin, atau kegores dengan pot karena bersebelahan dengan pot, tapi hampir tidak ada cacat yang kelihatan gitu ya. Teman-teman tadi udah lihat sendiri di close up. Dan kemudian saat ini saya sedang pasangkan, sedang pairingkan dengan cheesecake jenak tentu saja liquidnya, dan juga ini adalah Nitrous 23 Royal Series yang Alexander. Mungkin maksudnya adalah Alexander the Great yang warnanya adalah hitam sama emas, hitam sama gold. Ini warna yang benar-benar saya jatuh cinta. Emas sama gold itu manly banget, cowok banget, maskulin banget, bukan laki banget ya. Ini cowok banget tapi bukan laki banget. Anyway, ini adalah Nitrous 23 saya yang keempat gitu ya. Jadi sebelum ini saya punya Nitrous 23, saya selalu pakai juga, mungkin off kamera, tidak selalu di depan kamera. Pernah juga sesekali untuk ngetes Ejus gitu ya. Salatiga adalah kota saya. Salatiga itu maksudnya salah satu dari ketiga RDA yang sebelumnya gitu ya. Jadi RDA ini yang saya punya, Nitrous 23, tapi kali ini datang versi yang keempatnya. Mungkin sepertinya saya pengen koleksi lebih banyak lagi, karena ini paling nyaman sih Nitrous 23. Dipakai untuk dual coil bisa, untuk single coil pun sangat nyaman sekali. Saya pribadi untuk single coil udah cukup sih, cukup banget. Dan yuk kita coba tes dulu wattnya. Hasil akhir saya dapat di 0,38 ohm karena single coil pakainya, dengan 35 watt di Cheesecake Jenak 3MG. Seperti ini hasil wattnya tes Nitrous 23 Alexander. Airflow terbuka lebar 100%. Gila ya, bahkan yang selain bentuknya yang cakep, selain tampilannya secara visual ganteng banget, rasa juga sangat-sangat awesome sih ya. Walaupun rasanya sama dengan Nitrous 23 yang lain, tidak ada beda rasa sama sekali karena bentuk deck dan space-nya di dalamnya semua sama, tapi karena gantengnya gitu loh, jadi rasa jadi tambah lebih enak sih menurut saya pribadi ya. Mungkin dari mata turun ke hati itu maksudnya itu ya, dari mata turun ke mulut kali ini. Nikmat banget, gila. Saya kurangin deh, saya buka sampai bukaan airflow-nya 7 titik saja, agak sedikit RDL gitu ya. Ya, saya biasanya suka di titik 8 terbuka, tapi kadang-kadang sesekali untuk menikmati beberapa ejus, FYI aja, ini sekedar trivia aja, bahwa saya diajarin untuk buka airflow-nya 7 aja, itu lebih enak buat RDL. Yang ngajarin saya adalah Mark Zico, yaitu brewernya Mark Mead. Yes, sekarang teman-teman tahu lewat channel ini bahwa brewernya Mark Mead pun pakai Nitrous untuk ngetes ejusnya dia, untuk apa ya, tes produknya dia sebelum di launching ke publik. Ya, segitu wow-nya sebuah Nitrous yang sampai ke seorang brewer aja, brewer yang tahu detailing dan punya idealisme tinggi pun pakainya juga Nitrous 23. Tapi ini rahasia kita aja, jadi jangan cerita ke siapa-siapa ya. So, ini sesuatu yang ganteng, cakep, manly banget, warnanya sekali lagi sangat favorit banget, di luar warna yang saya suka. Biasanya saya suka yang silver maupun hitam, tapi kalau ada perpaduan dua warna antara hitam dan gold, itu warna yang menurut saya
cowok tapi manly banget, tapi seksi banget dan maskulin banget, ganteng, gagah, awesome dilihat, enak di foto pun juga keren gitu ya. Harusnya mungkin kali ini pakainya pink sih oke ya. Kalau nanti mungkin ada Nitrous 23 yang warna pink, oh boleh juga, bisa jadi matchy-matchy sama Nitrous Pocket yang saya punya saat ini. Mungkin nanti ke depan saya cari deh Nitrous Pocket yang warna hitam supaya bisa matchy sama Alexander. Rasa awesome luar biasa banget, memuaskan sekali lagi, dan selalu memang memuaskan Nitrous 23 24 maupun dua-duanya. Tapi belakangan ini untuk RDA saya lebih senang pakai untuk yang Nitrous 23 mili karena itu yang paling tepat buat saya. Dipakai sekali lagi, dipakai dual coil bisa, single coil bisa, saya cukup single coil. Mau RDL maupun DTL yang plong pun sangat bisa sekali, sangat mumpuni. Decknya bisa dipadu-padankan teman-teman kalau pengen, mungkin decknya tetap deck yang sama, decknya 23 tapi capnya diganti sama yang 22 atau mungkin yang 24, saya dengar masih bisa gitu ya, selama sama-sama RDA. So kira-kira seperti itu dulu aja. Membanggakan sekali, terima kasih banget dari Koko Sarang dan Sarang Vapers Family. Buat Nitrous Pocketnya, wah, sukses terus, ini luar biasa. Enak secara mod karena ringan, baterainya awesome, powernya mumpuni, dan kemudian bawaannya enak, dimensinya nggak terlalu gede, dibawa kemana-mana oke, tidak terlalu berasa karena sangat ringan sekali, dan ya heavy duty banget, tidak ada goresan sama sekali bahkan setelah pemakaian kurang lebih 1,5 bulan ke belakang ini. Sekali lagi, good job, awesome job. Bahkan saya Boy dari Vapers Talk, keep on vaping and stop smoking, masih terus vape di Indonesia.